Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosaniatul Wafiroh dari kelas Manajemen Informatika Angkatan 2017 Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan materi diagram keputusan. Di sini ada studi kasus tentang perusahaan kosmetik Ayu. Perusahaan kosmetik Ayu memproduksi lipstik, bedak, cat kuku, dan hairspray. Semua lipstik Ayu merupakan produk yang menguasai 20% pasar lipstik. Akhir-akhir ini menurun bahkan sampai 7% di pasaran. Manajer dari Ayu kemudian melakukan survei konsumen. Hasilnya, kualitas lipstik Ayu lebih rendah dibanding produk di pasaran. Pilihan bagi manajer pertama yaitu mengadakan kegiatan pengembangan produk dengan meningkatkan kualitas dan biaya sebanyak 5 juta dengan nilai probabilitas 0,8. Yang kedua yaitu meneruskan penjualan lipstik tanpa perubahan. Dan yang ketiga, menghentikan produksi lipstik. Bila hasilnya positif, maka akan dipasarkan dengan hasil tinggi dan penerimaan 50 juta dengan nilai probabilitas 0,9. Dan jika hasilnya rendah, maka akan mendapatkan kerugian sebesar 15 juta. Bila hasil pengembangan negatif, maka pilihan akan menghentikan produk dengan hasil rendah dan kerugian 5 juta atau meneruskan dan menjual produk lama dengan hasil tinggi, mendapatkan penerimaan sebesar 35 juta, nilai probabilitas 0,3, dan jika hasilnya rendah, maka akan mendapatkan kerugian sebesar 20 juta rupiah. Dengan studi kasus ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu menentukan alternatif tindakan awal. Yang kedua, menentukan kejadian tidak pasti yang berhubungan dengan tindakan awal tadi. Selanjutnya, menyusun tindakan lanjutan dan menentukan kejadian tidak pasti yang berkaitan dengan tindakan lanjutan itu. Ini untuk alternatif tindakan awalnya. Alternatif tindakan awal dalam kasus perusahaan kosmetik Ayu ini, manajer memiliki 3 alternatif pilihan, yaitu yang pertama mengembangkan produk baru dengan meningkatkan kualitas produk dan mutu produk. Alternatif yang kedua, melanjutkan penjualan produk tanpa melakukan perubahan produk. Dan yang ketiga, menghentikan produksi. Untuk penghentian proses produksi, maka pada perusahaan Ayu tidak akan ada proses penjualan sama sekali. Jadi untuk penjualannya 0. Untuk selanjutnya adalah kejadian tidak pasti. Kejadian tidak pasti yang ada pada alternatif awal. Yaitu untuk alternatif pertama, mengembangkan produk untuk menguatkan mutu atau meningkatkan mutu. Dalam hal ini terdapat 2 kejadian yang tidak pasti. Kejadian ini belum pasti karena belum terjadi. Kita hanya bisa mengira-ngira. Kejadian itu yang pertama adalah kejadian positif. Jika kita mengadakan pengembangan produk dan berhasil, maka itu akan menghasilkan kejadian positif. Dan yang kedua adalah kejadian negatif saat pengembangan produknya tidak berhasil dikembangkan atau gagal. Untuk alternatif kedua, di sini alternatif kedua yaitu meneruskan penjualan tanpa melakukan perubahan produk. Menjual produk lama tanpa melakukan perubahan kemungkinannya akan terjadi
dua kejadian, yaitu penjualan produk yang meningkat atau penjualan produk yang menurun. Untuk alternatif ketiga yaitu menghentikan proses produksi. Jadi di alternatif ketiga ini perusahaan otomatis stop dan tidak akan ada penjualan sama sekali. Untuk selanjutnya adalah alternatif tindakan lanjutan. Pada proses ini, pengembangan produk yang hasilnya bisa positif atau negatif. Manajer perusahaan kosmetik Ayu membuat keputusan baru untuk tindak lanjut alternatif tindakan awal, yaitu membuat alternatif tindak lanjut. Jika hasilnya positif, maka akan menghasilkan keputusan manajer akan memasarkan produk baru tersebut. Dan alternatif kedua yaitu manajer tidak akan memasarkan produk baru tersebut. Sedangkan jika hasilnya negatif, maka manajer akan mengambil keputusan untuk memasarkan produk lama yang sudah beredar di pasaran. Jadi produk lama itu akan dipasarkan kembali ketika produk baru tidak jadi dipasarkan. Dan yang kedua yaitu menghentikan, jika hasilnya negatif ya, manajer akan menghentikan proses produksi. Jadi proses produksi akan dihentikan dan tidak akan ada proses pemasaran sama sekali. Untuk selanjutnya yaitu kejadian yang tidak pasti yang terjadi pada alternatif lanjutan. Jadi ini adalah rancangan atau forecast dari alternatif kedua, memprediksi dan menentukan kejadian tidak pasti yang bisa terjadi pada kejadian tidak pasti lanjutan. Apabila produk baru ini akan dipasarkan, maka akan terdapat dua kemungkinan. Dan kemungkinan itu antara lain yang pertama adalah pemasaran produk akan meningkat, dan yang kedua adalah pemasaran produk baru yang akan menurun. Jadi, jika produk baru di pasaran itu berhasil, maka pendapatannya atau penjualannya akan meningkat. Dan jika produk baru itu ketika dipasarkan tidak bisa bertahan di pasar, maka pendapatan atau nilai jual produk itu akan menurun. Dan untuk produk lama yang dipasarkan kembali, itu juga akan mendapatkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu produk lama yang sudah beredar di pasar itu nilai jualnya akan tambah atau meningkat, atau yang terburuk itu nilai jual produk lama yang sudah bertahan di pasaran itu akan semakin menurun. Nah, ini adalah gambaran lengkap dari pohon keputusan perusahaan kosmetik Ayu. Di sini ada tindakan awal, terdapat 3 alternatif. Alternatif pertama yaitu mengembangkan produk dengan meningkatkan mutu. Yang kedua adalah meneruskan penjualan produk tanpa melakukan perubahan produk. Dan yang ketiga adalah menghentikan proses produksi. Di sini tidak akan ada penjualan. Pada alternatif pertama, di sini ada 2 kejadian yaitu kejadian positif dan kejadian negatif. Pada kejadian positif, jika kejadiannya positif, maka akan tercipta produk baru. Lalu, produk baru tersebut akan dipasarkan. Ketika pemasaran dari produk baru ini berhasil, maka yang didapat adalah penjualannya meningkat dengan keuntungan 50 juta dan nilai probabilitas 0,9. Dan jika pemasaran produk baru itu gagal dan mengalami penurunan pada pasar, maka perusahaan akan mengalami kerugian sebanyak 15 juta. Bisa dilihat pada grafiknya
di gambar ini. Jika pemasaran produk baru menurun dengan nilai probabilitas 0,1, maka perusahaan akan mendapatkan kerugian sebanyak 15 juta. Dan jika produk baru tersebut tidak dipasarkan, maka perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 5 juta. Kerugian 5 juta ini diambil dari biaya peningkatan mutu dan kualitas. Untuk yang dari segi negatifnya, di sini manajer akan melakukan pemasaran produk lama untuk menggantikan pemasaran produk baru yang gagal. Pada pemasaran produk lama, di sini juga akan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah produk lama itu di pasar akan meningkat penjualannya, dan yang kedua adalah akan menurun. Jika produk lama itu meningkat, maka akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sebesar 35 juta. Dan sebaliknya, jika produk lama itu menurun, maka perusahaan akan menelan kerugian sebesar 20 juta. Dan pada aspek negatif ini juga, manajer mengambil keputusan jika tidak memasarkan produk lama, maka manajer akan melakukan penghentian proses produksi. Dan di sini untuk penghentian proses produksi otomatis perusahaan tidak akan ada transaksi sama sekali, atau bisa disebut tidak akan ada penjualan dengan pendapatan nol. Yang selanjutnya yaitu dengan alternatif kedua. Alternatif kedua adalah menjual produk tanpa melakukan perubahan, sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini pada aspek negatif, manajer akan melakukan pemasaran produk lama. Di sini pemasaran produk lama jika meningkat akan mendapatkan untung 35 juta, jika menurun akan mendapatkan kerugian sebanyak 20 juta. Jadi kesimpulannya, dengan adanya pohon keputusan ini kita bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang kita ambil dari segi kerugian maupun keuntungan dapat dilihat dengan jelas. Dari perusahaan PT Kosmetik Ayu disarankan untuk melakukan pengembangan produk jika ingin mendapatkan keuntungan atau meningkatkan nilai saing di pasar. Karena dengan melakukan pengembangan produk dengan biaya 5 juta, maka perusahaan Kosmetik Ayu akan mendapatkan keuntungan 50 juta jika produk itu berhasil bersaing di pasaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.